Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan PPT dari kami yang berjudul Model-model Pembelajaran Biologi. Adapun kelompok kami beranggotakan 1. Lia Fauhatinwardah, yang kedua Lisa Nur Adasari, yang ketiga Nurma Yunitasari, dan yang keempat Putri Rohmatul Maula. Kajian pembahasan hari ini yaitu definisi model pembelajaran biologi, jenis model-model pembelajaran biologi, langkah atau sintaks model-model pembelajaran biologi. A. Definisi model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu pembelajaran. Pembelajaran biologi yaitu pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung, maka dari itu siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses upaya mereka agar mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar. Hasan mengemukakan di dalam buku Isjoni bahwa model pembelajaran bisa dikatakan baik jika memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu semakin kecil upaya yang dilakukan guru dan semakin besar aktivitas belajar siswa, maka hal itu semakin baik. 2. Semakin sedikit waktu yang diperlukan guru untuk mengaktifkan siswa, belajar juga semakin baik. 3. Sesuai dengan cara belajar siswa yang dilakukan. 4. Dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru. 5. Tidak ada satupun metode yang paling sesuai untuk segala tujuan, jenis materi, dan proses pembelajaran yang ada. Model pembelajaran yang ideal adalah model yang mengeksplorasi pengalaman belajar efektif, yaitu pengalaman belajar yang memungkinkan siswa mengalami atau berbuat secara langsung dan aktif dalam sebuah lingkungan belajarnya. Dari beberapa kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang sistematis sebagai perancang bagi para pengajar untuk mencapai tujuan belajar. Baik, saya akan menjelaskan jenis model-model pembelajaran biologi. 1. Model pembelajaran kooperatif. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif adalah 1. Peserta didik bekerja secara berkelompok dengan kooperatif untuk menuntaskan materi pelajaran. 2. Kelompok dibentuk dari anak didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 3. Bila mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, jenis kelamin yang berbeda. 4. Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok ketimbang individu. Terdapat beberapa variasi dari model pembelajaran kooperatif. Namun, prinsip dasar dari pembelajaran kooperatif tersebut tidak berubah. Beberapa variasi model pembelajaran kooperatif antara lain Student Teams Achievement Division atau STAD, Jigsaw, Group Investigation atau GI, Think Pair Share, dan Numbered Head Together. 2. Model pembelajaran Science, Technology, and Society. Pendekatan STM adalah model pembelajaran yang terdiri dari gabungan pemahaman dan pemanfaatan sains, teknologi, dan masyarakat dengan tujuan agar konsep kemajuan sains dapat diimplementasikan melalui keterampilan yang bermanfaat bagi peserta didik dan juga masyarakat. Pendekatan STM ini berawal dari isu-isu yang berkembang pada masyarakat mengenai perkembangan sains dan teknologi. Ada 6 ranah yang dikembangkan melalui Science, Technology, and Society ini, yaitu konsep, proses, kreativitas, sikap dan nilai, penerapan, dan hubungan atau keterkaitan. 3. Model pembelajaran dengan pendekatan konstruksivistik. Pendekatan pembelajaran konstruksivistik menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Sebagian besar waktu proses pembelajaran berlangsung dengan berbasis pada aktivitas siswa. Pada dasarnya, anak didik tidak membawa kepala kosong ke sekolah, tapi niscayalah mereka sudah memiliki pengetahuan atau konsep tentang sesuatu berdasarkan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin mereka sudah pernah melihat, mendengar, membaca, atau mengamati suatu hal, sehingga berdasarkan penglihatan, pendengaran, pembacaan, dan pengalaman itu mereka sudah punya konsep tentang hal itu. Misalnya saja, mereka sudah pernah mendengar atau membaca istilah proses metabolisme.
Namun, belum diketahui sampai mana kebenaran konsep yang peserta didik miliki. Dengan model pembelajaran konstruksivistik, anak didik secara aktif mencoba membangun sendiri konsep atau pengetahuan itu secara bertahap. Mungkin dengan bertanya kepada guru, berdiskusi dengan teman, atau membaca buku sehingga anak menemukan konsep yang benar atau hampir benar berdasarkan konsep yang sudah dimiliki. Baik, saya Nurma Yunitasari akan melanjutkan penjelasan dari Lisa Nuradasari, yaitu nomor 4 tentang model pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning. Yang A. Konsepsi CTL. CTL ialah suatu konsepsi yang membantu guru mengkaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Ciri-ciri pembelajaran konseptual. Yang pertama yaitu menekankan pada problem solving, yang kedua yaitu mengenai bahwa pengajar dan pembelajar perlu terjadi dalam berbagai konteks. Yang ketiga yaitu membantu para siswa dalam belajar bagaimana memonitor belajar mereka sendiri sehingga mereka dapat menjadi para pelajar yang teratur sendiri. Yang keempat yaitu mengaitkan pengajaran di dalam berbagai konteks kehidupan siswa. Yang kelima, mendorong para siswa belajar satu sama lainnya. Yang keenam yaitu menggunakan penilaian autentik. Yang kelima yaitu model pembelajaran dengan pendekatan problem solving. Model pembelajaran problem solving ini termasuk model pembelajaran yang sudah lama, tetapi sampai saat ini masih termasuk model pembelajaran yang sangat penting atau sangat dianjurkan untuk digunakan dalam pembelajaran. Karena banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Banyak variasi pola pembelajaran problem solving ini ditemukan dari berbagai literatur. Seperti halnya proses ideal problem solving menurut Bransford dan Stein 1984 dalam Marzona et al. 1988. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua mendefinisikan masalah, yang tiga mengeksplorasikan strategi-strategi, yang keempat yaitu mengemukakan ide-ide, yang kelima yaitu mencari pengaruhnya. Yang keenam yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Greenwald 2000 ada 10 tahapan problem based learning (PBL) atau problem based instruction (PBI). Yang pertama yaitu menemukan sebuah masalah yang didefinisikan sebagai suatu hal yang kabur. Yang kedua, meminta para anak didik mengajukan pertanyaan tentang minat yang menimbulkan teka-teki. Yang ketiga, mengejar atau mengikuti temuan masalah. Yang keempat, memetakan temuan, memprioritaskan sebuah masalah. Yang kelima, meneliti masalah. Yang keenam, menganalisis hasil-hasil. Yang ketujuh, mengulangi pernyataan pembelajaran atau menyajikan apa yang telah mereka lakukan. Yang kedelapan, menghasilkan solusi dan rekomendasi. Yang kesembilan, mengkomunikasikan hasil-hasil. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, yaitu melakukan penilaian sendiri. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung atau direct instruction (DI) mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran. Yang kedua, adanya pengaruh model terhadap siswa. Yang ketiga, adanya prosedur penilaian hasil belajar. 4. Adanya sinteks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang kelima, adanya sistem pengelolaan dan lingkungan belajar. Saya Fatin Wardah, di sini saya akan menerangkan materi yang ketiga yaitu langkah-langkah atau sintak yang dilakukan pada metode pembelajaran biologi. Pada kali ini saya akan menampilkan tahapan atau sintak pembelajaran STS atau Science Technology Society yang mengarah kepada model konstruktivistik yang dikemukakan oleh Jaeger 1992. Pada tahapan pertama ada invitasi. Kegiatan guru memberikan pertanyaan tentang fenomena, masalah mengenai biologi yang relevan untuk memberikan daya tarik agar ingin tahu dan minat peserta didik tersebut untuk mengetahui hal-hal yang sudah diketahui oleh peserta didik. Untuk kegiatan siswa, peserta didik bisa memberikan respon maupun tanggapan secara individu atau kelompok yang dimana bisa mengajukan pertanyaan atau suatu masalah dan gagasan yang akan dibahas. Tahapan kedua ada eksplorasi. Kegiatan guru memberikan tugas untuk peserta didik agar mendapatkan informasi yang cukup hanya melalui membaca, observasi, wawancara, diskusi, mengerjakan LKS, dan lain-lainnya.
Kegiatan siswa menggali informasi dan data dengan cukup melalui membaca, observasi, wawancara, berdiskusi, merancang eksperimen, dan menganalisis data. Tahapan ketiga yaitu eksplanasi dan pemecahan. Kegiatan guru memberikan tugas sebagai membuat laporan dan mempresentasikan hasil penyelidikan atau dengan kata lain yaitu eksperimen secara singkat dan ringkas. Pada kegiatan siswa, membuat hasil laporan terkait dengan penyelidikan yang sudah dibuat dan membuat ringkasan maupun kesimpulan dan mempresentasikan hasilnya tersebut. Tahapan terakhir atau tahapan keempat yaitu tindak lanjut. Kegiatan guru yaitu memberikan pemahaman mengenai tindakan yang akan diajukan sebagai dasar hasil penyelidikan atau observasinya. Pada kegiatan siswa, memberikan solusi mengenai pemecahan masalah atau membuat keputusan dengan memberi ide. Yang kedua yaitu PBI yang dikemukakan oleh Ibrahim dan Nur 2000, Sinta Pembelajaran yang Berbasis Masalah. Pada tahapan pertama ada orientasi peserta didik mengenai masalah. Aktivitas guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, menerangkan kebutuhan yang diperlukan, memotivasi peserta didik terlibat pada aktivitas keterkaitan masalah yang dipilihnya. Pada tahapan kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Aktivitas guru membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang ada hubungannya dengan masalah tersebut. Tahapan ketiga yaitu membimbing dalam tugas penyelidikan individual maupun kelompok. Aktivitas guru mendorong peserta didik agar segera mengumpulkan informasi yang tepat dan benar, melaksanakan eksperimen untuk mendapat pemahaman dan pemecahan masalah. Pada tahapan keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Aktivitas guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang tepat seperti pada laporan, video, dan model, membantu mereka berbagi tugas kepada teman-temannya. Tahapan kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Aktivitas guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Yang ketiga yaitu model pembelajaran langsung. Pada fase yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Peran guru menjelaskan TPK, informasi latar belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Pada fase kedua, mendemonstrasikan pemahaman atau keterampilan. Guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Fase yang ketiga yaitu membimbing pelatihan. Peran guru merencanakan dan memberikan bimbingan pelatihan awal. Fase keempat yaitu mengecek pemahaman dan memberikan feedback atau umpan balik. Peran guru mengecek peserta didik tersebut apakah sudah berhasil melakukan tugas dengan baik dan memberikan feedback. Fase yang kelima yaitu memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjut dan penerapan. Guru mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjut dengan pelatihan khusus dan penerapan kepada situasi yang lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, itulah penyampaian materi atau presentasi pada kelompok 6. Apabila pada penyampaian materi ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, akan bertanya pada kolom komentar atau forum diskusi yang sudah disediakan pada Google Classroom. Terima kasih sebelumnya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.